البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب، Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Allah Ta'ala berfirman, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Yauma di sini adalah apa itu? Dzarfiyah, mansubun lidzarfiyah. Kenapa? Karena ini terkait dengan yang sebelumnya. Fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang as-sakhah. Sakhah adalah salah satu nama hari kiamat. Kenapa dikatakan sakhah? Karena kedahsyatan suaranya itu sampai memekakkan telinga, menyebabkan seakan-akan telinga jadi tuli. Maka dalam suasana yang sedahsyat dan sengeri itu, maka manusia lari dari orang-orang itu lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dia dan anak-anak dia. Padahal waktu di dunia betul-betul mereka sangat memerlukan yang namanya koneksi, hubungan dengan ini, hubungan dengan itu. Jelas apa? Hubungan dengan saudara yang boleh jadi selama bertahun-tahun tidak ada hubungan. Lalu ketika terlilit hutang, datang ke saudaranya, kita ini masih ada hubungan terah dan klan ini. Kamu ingat gak waktu kecil kita sama-sama naik pokok jambu, kamu jatuh, saya yang bantu. Atau perlu apa? Mengingatkan, oh kamu saudara saya, karena apa? Saya ini ada hutang, tolonglah saya dibantu. Ini menunjukkan apa? Seseorang itu memang sangat memerlukan koneksi ketika di dunia. Maka koneksi yang paling cepat adalah apa? Kalau diingatkan, engkau masih saudara saya, kita ini masih sejarah. Kalau nanti saya sampai dihinakan oleh Ahlung, Anda juga hina tuh nama Anda. Diingatkan masalah itu. Tayyib. Sehingga apa? Dan seringkali kalau kita terlilit hutang, yang membantu adalah saudara kita. Tayyib. Wa ummihi wa abih, menjalin hubungan dengan ibu dan ayahnya, dan ini adalah hubungan yang paling dekat. Terutama apa? Ketika anak-anak masih kecil. Adapun kalau anak semakin besar memang apa? Makin lebar jarak, dan itu biasa. Sebagaimana apa? Sebagaimana pokok pisang dan juga pokok-pokok yang lain. Ketika masih buah, ketika masih benih, ketika masih apa? Masih anak, maka anak itu menempel kepada induknya. Tapi kalau setelah besar, maka biasanya dia akan terpisah untuk apa? Penyebaran ke tempat-tempat lain. Tapi intinya adalah apa? Hubungan itu tetap ada, dan ikatan keluarga itu sangat kuat. Dan memang kalau anak itu mengalami sesuatu, jelas apa? Orang tua akan susah, orang tua akan berusaha membantu dan seterusnya. Ternyata di hari kiamat nanti, seseorang akan lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Demikian pula sebaliknya, lari dari apa? Anaknya, sebagaimana disebutkan nanti. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan lari dari anak-anaknya. Lari dari istrinya, padahal dulu sampai apa? Kejar-kejar, cari apa? Cari istri. Pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Ditanya, Anda cari apa? Oh, saya cari istri lah, saya belum punya istri. Demikian pula ketika sedang mengurat, walaupun dengan bahasa yang mengarut. Sampai apa? Agar wanita itu luluh mau menikah dengan dirinya. Walaupun harus lewat ini, harus lewat itu, walaupun harus menempuh lautan api, walaupun melewati hujan peluru, saya akan datang untuk menyampaikan bunga kepadamu. Wah, pandai dia bicara. Padahal apa? Kalau lewat kuburan nggak berani. Baik. Ini adalah apa? Menunjukkan hubungan dengan istri adalah hubungan yang sangat dekat dan sangat kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, boleh dibilang seluruh cinta di dunia antar manusia itu walaupun kuat, tapi tetap tidak ada yang sekuat hubungan suami istri. Tayyib, ini tentunya apa? Kalau pernikahannya adalah pernikahan yang sah, yang diberkahi, yang ikhlas dan seterusnya. Bukan pernikahan semata-mata karena bisnis atau semata-mata karena politik dan sebagainya. Tayyib. Ternyata nanti di hari kiamat betul-betul suami akan lari dari istri, istri akan lari dari suami. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, tapi sayangnya tidak pakai sanad, dan juga apa disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tanpa sanad, meriwayatkan dari meriwayatkan dari Ikrimah, dan Ikrimah termasuk apa? Periwayat terbesar dalam tafsir Ibnu Abbas. Sayangnya enggak disebutkan sanadnya, wallahu a'lam. Menyebutkan nanti di hari kiamat seorang suami akan tanya kepada istrinya,
ayu zaujin ana laki fit dunya, saya ini suami macam apa untukmu ketika di dunia? Maka sang istri mengatakan, khairuz zauj, engkau atau nikmat zauj, Anda adalah suami yang terbaik. Maka si laki-laki mengatakan, saya hanya minta kepadamu satu hasanah saja di akhirat ini untuk menyelamatkan diri saya. Maka sang istri mengatakan, ma aisara ma talabta minni, alangkah ringannya apa yang engkau minta dariku, tapi sekarang saya tidak mampu, satu hasanah pun saya tidak akan membantu, kata dia. Demikian pula seorang ayah bertanya kepada anaknya, ayo abin ana laka fit dunya, macam apa ayah, macam apa aku ini untukmu di dunia? Maka dia mengatakan, nikmal abd, nikmal al-ab atau nikmal walid, engkau adalah ayah yang terbaik. Kemudian menyebutkan pujian-pujian akan kebaikan sang ayah. Kemudian ayahnya meminta seperti yang tadi juga, saya cuma minta satu hasanah saja. Ternyata anak itu mengatakan, alangkah ringannya yang Anda minta wahai ayah, tapi pada hari ini saya nggak mampu, walaupun satu kebaikan saya nggak mampu memberikan pada Anda. Kami semua sibuk untuk menyelamatkan diri. Ini adalah keadaan di akhirat nanti. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa taqatta'at bihimul asbab. Hubungan-hubungan pada hari kiamat semuanya terputus. Na'udzubillah. Yang tersisa hanyalah apa? Hanyalah hubungan antara orang-orang yang bertakwa. Itu pun nanti ketika apa? Ketika mereka sudah masuk surga, baru ingat kepada saudara-saudara yang lain. Oleh karena itulah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Ma'ruf, hadis muttafaqun alaih dari Anas, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ketika apa? Orang-orang pada minta syafaat kepada para nabi, maka mereka semua tidak mau memberikan syafaat. Yang tersisa hanyalah Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin diampuni dan dijamin selamat. Maka beliaulah yang mau untuk apa? Memberikan syafaat. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan ini sahihah, Nabi Isa ketika itu sendiri mengatakan, la as'alu illa nafsi, saya tidak meminta kecuali untuk diri saya sendiri. La as'alu li Maryam, saya bahkan tidak mohon keselamatan untuk Maryam. Tentang menunjukkan apa? Betapa dahsyatnya suasana pada hari itu. Inilah yang disebutkan di dalam ayat yang setelahnya, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki kesibukan yang mencukupi mereka. Sudah sangat sibuk. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW bersabda, tusyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nanti pada hari kiamat kalian akan digiring, dikumpulkan dalam keadaan tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, dan juga tidak berkhitan. Maka Aisyah yang memang wanita yang sangat pemalu mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yang duru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, berarti pada waktu itu nanti laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain. Ini sangat memalukan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu lahum min an yahtammu ala dzalik. Wahai Aisyah, urusan pada hari itu terlalu berat bagi mereka daripada untuk mengurusi urusan yang macam tadi. Untuk apa masih sempat melihat ini itu. Sementara kita di dunia, walaupun yaitu keumuman manusia, walaupun sedang terlilit hutang, walaupun dikejar ahlung, kalau ada wanita yang pakaiannya kurang sempat lihat itu. Ini di dunia. Memang apa? Fitrah manusia, dan setan berusaha apa? Menarik-narik mata mereka untuk lihat itu. Bahkan walaupun orang sempat sedang mengalami kematian keluarga dan pergi ke kubur, tapi kalau ada yang pakaiannya kurang akan sempat lihat masih. Tapi di akhirat nanti tidak sempat untuk itu semua, menunjukkan betapa dahsyatnya suasana pada waktu itu. Baik. Disebutkan ayat-ayat ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masuk dalam babul khauf, agar apa? Timbul rasa takut. Yang penting pada waktu itu nantinya adalah apa? Itu membawa bekal kebaikan yang paling banyak, sebanyak-banyaknya. Karena betul-betul pada waktu itu orang tidak ingin disibukkan untuk menolong anak istrinya, ataupun suaminya, ataupun ayah dan ibunya, dan seterusnya. Dia sibuk untuk mengurus diri sendiri. Tapi dengan cara apa? Sementara pada waktu itu Allah tidak lagi menerima sedekah dan tebusan walaupun sebesar bumi emas dan 2 kali lipatnya. Tidak ada kecuali apa? Hasanah, kebaikan-kebaikan. Maka inilah yang harus dipupuk. Memupuk banyak kebaikan, menghapus banyak dosa yang nanti di hari kiamat boleh jadi dosa-dosa ini akan mengurangi kebaikan kita dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.